kita ada di depan gerbang DPR, di mana banyak masyarakat yang mendukung RUU TNI. Coba kita tanya satu-satu, kira-kira kenapa mereka mendukung untuk disahkan. Silakan Mas. Kenapa mendukung Mas? Nggak tahu. Oke. Ini kita ada yang mendukung ya, hebat sekali mendukung RUU TNI. Kira-kira kenapa Mas mendukung RUU TNI? Gak apa-apa Mas, dijawab aja, gak apa-apa, santai aja Mas. Tapi mendukung ya? Mendukung. Tapi tahu kenapa gitu ya? Oke, gak apa-apa. Mungkin Masnya sama yang sama. Nggak tahu juga Mas. Oke, siap. Makasih. Kembalikan TNI ke Barak. Kembalikan TNI ke Barak. Sublimasi atau esensinya adalah bagaimana Lebih iblis. dengan paru-paru separuh nyawa, tapi semangatmu tak pernah. Hidup baru, hidup nelayan. Pak Dirman, mana negara kita, saudara-saudara, saudara-saudara, satu itu berpikir berulang atau kerja kelompok dengan tolong untuk di wadah sana. Oke, kawan-kawan, silakan maju ke depan. Dan kita bisa pahami kalau upaya itu dimaksudkan untuk memperkuat lembaga-lembaga itu karena ketiadaan atau kekurangan kapasitas. Dan kalau kita lihat lembaga sipil, kalau lembaga sipil itu diduduki oleh TNI, itu penanda bahwa kapasitas sipil tidak mencukupi. Kan logikanya begitu tuh. Kalau pada akhirnya penambahan jumlah lembaga yang dianggap layak atau signifikan diduduki oleh militer, tentu ada alasan yang lebih teknis, yaitu keahlian militer di bidang pertahanan, di bidang wilayah yang memerlukan semacam filosofi tentara itu, army readiness, kesiagaan militer. Dan itu harus diterangkan di dalam bentuk yang paling absolut, yaitu ada kedaruratan, kan? Itu dasarnya tuh. Jadi kalau kita periksa argumen hari-hari ini yang menginginkan atau memungkinkan lembaga-lembaga sipil itu diduduki atau diselenggarakan oleh personel militer, tentu keterangannya mesti lengkap. Apakah kini ada kedaruratan menuju perang misalnya, atau memang sipil kekurangan kapasitas sehingga harus minta di bail out oleh kalangan militer. Kan itu debatnya ada di situ tuh sebetulnya. Jadi kita mau tunjukkan dulu bahwa alasan-alasan yang beredar hari-hari ini tidak cukup untuk menerangkan perdebatan yang ada sekarang. Tentu kalangan masyarakat sipil, LSM, mahasiswa, universitas, para peneliti datang dengan poin yang final bahwa negeri ini sudah mengucapkan janji untuk tidak melibatkan tentara di dalam wilayah politik, di dalam wilayah pengambilan keputusan yang sifatnya tidak dalam keadaan kegentingan perang. Kan itu dasar dari demokrasi. Jadi sekali lagi kita coba pahami bahwa bukan sekedar perselisihan, friksi mulai terlihat, yaitu bagaimana argumen TNI diajukan supaya reasonable. Yang kedua, bagaimana supaya argumen masyarakat sipil diterima sebagai argumen historis, yaitu sejak reformasi prinsip-prinsip bernegara itu didasarkan pada the supremacy of civilian value. Jadi yang supreme itu bukan orang sipil, tapi nilai sipilnya tuh. Saya ulangi lagi, the supremacy of civilian value. Jadi nilai-nilai sipil itu yang diunggulkan dalam sistem demokrasi. Nah, kalau nilai-nilai militer itu dipaksakan ke dalam nilai sipil, maka akan berlaku hal yang sebaliknya, yaitu span of command. Dalam kehidupan sipil itu demokrasi artinya bercakap-cakap dan berselisih itu. Sementara nilai di dalam militer tidak boleh ada perselisihan karena mesti efektif. Komando adalah komando itu. Jadi saya kira itu awal kenapa kita mesti bahas masalah ini secara fundamental. Fundamental artinya secara filosofis.
tentu saja bagi pemerintah dan TNI penolakan besar-besaran itu sangat mengejutkan, Bung Rocky. Itu terlihat dari respon dan cara mereka menghadapi aksi unjuk rasa itu dengan mengerahkan personel TNI dan Polri secara besar-besaran dan terkesan show of force. Ini bahkan banyak melihatnya intimidatif. Gitu. Jadi bila masyarakat sipil bereaksi keras terhadap RUU TNI ini dan akademisi juga punya prinsip yang sama, mahasiswa, para peneliti, dosen, itu menunjukkan bahwa masih ada dalam ingatan kita suatu evolusi di dalam sejarah Republik ini sejak perang kemerdekaan, ketika TNI memang harus terlibat pada waktu itu secara organik. TNI terlibat dengan kepentingan rakyat karena upaya perjuangan kemerdekaan, sehingga ada gerilya, ada basis-basis tentara yang memang disupport logistiknya oleh rakyat, dan itu keadaan gerilya sebetulnya itu. Nah, itu yang kemudian disebut sebagai kalau nggak salah Profesor Salim Said yang menulis disertasi The Genesis of Power, by istilah bahasa Indonesianya, Genesis of Power, asal usul kekuasaan. Nah, asal usul kekuasaan itu melekat di dalam tradisi tentara dan TNI yang tidak sekedar profesional, artinya tidak harus di dalam postur untuk memperkuat angkatan bersenjata supaya bisa melawan musuh luar, tetapi juga ada semacam sense of genealogi sejarah bahwa kami dari awal terlibat untuk menjaga negeri ini, maka kami harus ada di depan. Itu sebetulnya sudah dibatalkan di reformasi ketika sistem demokrasi kita mengatakan tentara seharusnya, bukan sekedar sebaiknya, seharusnya kembali ke barak atau back to basic gitu. Nah, ini yang jadi ujian pertama ketika bahkan dalam pemerintahan Gus Dur kita tahu debat tentang fungsi militer itu. Akhirnya kita masuk dalam satu keutuhan berpikir bahwa kita masuk di dalam sejarah baru, yaitu reformasi yang di dalamnya adalah demokrasi itu. Maka beberapa perwira yang memahami batas aktivitas TNI itu melakukan reformasi yang kemudian kita terima bahwa reformasi TNI ada Pak SBY, ada Pak Agus Wijaya, Agus Wirahadikusuma, dan beberapa perwira yang kita sebut pada waktu itu di awal reformasi sebagai perwira-perwira reformis. Jadi kalau kita ingat pada sejarah bahwa tentara menghendaki kapasitas untuk mengatur negeri, memang asal usulnya adalah sejarah kemerdekaan yang kemudian tumbuh menjadi karena ada banyak pemberontakan atau potensi perang saudara, maka Jenderal Nasution pakai teori jalan tengah. Jalan tengah, saya kalau saya tidak keliru, istilah jalan tengah dibuat oleh di era mungkin tahun 50-an, 57, 58 oleh Panglima Nasution, yang kemudian disepakati sebagai satu upaya untuk memulihkan keamanan. Maka tentara menempatkan sipil di bawah kekuasaan. Ada gubernur militer kira-kira begitu yang menguasai karena keadaan perang dan upaya untuk menghalangi perpecahan bangsa. Tetapi itu sejarah di awal-awal kemerdekaan tuh, mungkin sampai tahun 50, 59 itu ada PRRI Permesta dan macam-macam itu. Tapi kemudian evolusi itu tumbuh sehingga kontrol sipil terhadap tentara itu makin lama makin menyusut, maka terjadilah difungsi ABRI. Jadi evolusinya jelas, ada perang kemerdekaan, the genesis of power, ketika tentara bersekutu dengan rakyat, lalu ada upaya TNI melalui Jenderal Nasution untuk melibatkan tentara demi mengutuhkan bangsa itu, karena banyak perang-perang lokal itu bahkan akan semacam pecah perang saudara, maka diambil politik jalan tengah itu. Lalu berevolusi lagi menjadi difungsi ABRI ketika Pak Harto itu mengendalikan sepenuhnya militer untuk menjamin stabilitas politik. Nah, sejarah ini yang mesti kita pahami bahwa difungsi itu asal usulnya bahkan dari zaman Bung Karno itu, tetapi alasannya macam-macam. Nah, kalau sekarang orang mengingat bahwa akan ada kembali ke era difungsi, ya tentu mungkin kalangan TNI menganggap ya nggak mungkin ke situ. Iya, tetapi poin yang baru sekarang dipahami oleh masyarakat sipil bahwa ini negara demokrasi, maka kekuasaan penentuan kebijakan itu ada di wilayah sipil tadi, wilayah nilai-nilai sipil, saya ulangi. Nah, itu yang saya kira jadi dispute hari-hari ini.
Anda selalu menggunakan atau mengemukakan soal civilian value itu dalam wacana dan perdebatan keterlibatan TNI dalam pemerintahan dan jabatan sipil lainnya. Apa sih sesungguhnya yang Anda maksudkan itu? Jadi saya perjelas ya, apa itu nilai-nilai sipil itu? Nilai-nilai sipil artinya di dalam keadaan tiada perang, dalam keadaan damai, dalam keadaan institusi demokrasi bekerja, maka baik sipil maupun militer tunduk pada nilai sipil. Jadi bukan, sekali lagi bukan supremasi sipil, tapi supremasi nilai-nilai sipil. Misalnya di lampu merah, kalau lampu merah semua mesti berhenti, mau dia mobil jenderal, mobil rakyat biasa, itu harus berhenti lampu merah. Itu namanya nilai-nilai sipil tuh. Kalau di rumah sakit disebut berbicara berbisik-bisik, itu nilai-nilai sipil tuh. Maka tentara, jenderal, rakyat sama di situ, diikat oleh nilai-nilai sipil, menghormati rumah sakit misalnya. Lain kalau dalam keadaan perang ya mesti ada komando yang tegas-tegas, atau lampu merah bisa dilanggar karena keadaan darurat. Tetapi itu yang kita mau terangkan, bahwa kemampuan kita untuk menghidupkan wacana, narasi, diskurs, nilai-nilai sipil itu yang harusnya diperluas tuh. Jadi kalau kita rumuskan dengan singkat, nilai-nilai sipil artinya patuh pada hal-hal yang layak untuk dijadikan pedoman dalam keadaan damai. Apa itu? Ya diskusi misalnya tuh di kalangan masyarakat sipil. Kan diskusi artinya berupaya untuk bertengkar, untuk menghasilkan kesimpulan. Memang itu membosankan atau bahkan melelahkan diskusi itu. Yang mungkin bukan mungkin, di dalam tradisi militer tidak ada diskusi. Kan prinsip tentara itu, bila ragu jangan membidik. Bila sudah membidik jangan ragu. Bila masih ragu segera tarik pelatuknya, maka dor. Kan itu supaya efektif tuh. Atau bila Anda masih ragu, maka musuh Anda akan dalam detik yang sama itu membuat Anda tewas. Kan itu prinsipnya kan. Tetapi di dalam demokrasi tidak begitu. Diskusi itu harus terjadi itu. Nah, kalau istilah military efficiency itu dipakai di wilayah sipil, maka berhentilah diskusi. Demi efisiensi tradisi komando militer, maka tidak boleh ada diskusi itu. Dan nilai-nilai sipil harus berhenti. Jadi ini perbedaan paradigma yang sifatnya fundamental. Nah, kita mau ingatkan ini supaya betul-betul kita pahami bahwa protes masyarakat sipil itu harus ada pendasaran filosofisnya, bahwa di dalam tradisi masyarakat sipil, diskusi ngotot-ngototan itu penting untuk menghasilkan desain-desain kebijakan yang bahkan sifatnya tentatif, sementara, alternatif, rolling plan, bahwa rencana itu bergulir mengikuti keadaan. Nah, itu berbeda dengan tradisi di dalam sistem militer, span of command, itu atas bawah itu betul-betul perintah satu tuh. Di masyarakat sipil tidak mungkin begitu tuh. Nah, ini saya kira hal utama yang kita ingin supaya rancangan undang-undang itu dipahami dalam konteks perjuangan untuk menghasilkan kembali Indonesia yang memungkinkan kita mengatakan bahwa ada nilai-nilai sipil, ada supremasi nilai-nilai sipil di negeri ini, dan karena itu baik militer, polisi, jaksa, segala macam itu di dalam keadaan damai harus ikuti nilai-nilai sipil tuh. Jadi saya kira itu dasarnya kenapa ada kemarahan dari publik terhadap, bukan saja kemarahan, jadi keinginan untuk mendudukkan kembali hubungan sipil militer yang sebetulnya sudah kita selesaikan ketika era reformasi. Ini artinya rejim itu nggak punya pride, nggak punya harga diri itu untuk menganggap bahwa kita kuat, rejim ini kuat karena dilindungi oleh demokrasi itu. Jadi kalau dia masih mengundang tentara masuk ke istana, itu artinya rejimnya rapuh sebetulnya kan. Jadi tanda rejim rapuh itu mengajak ulang TNI untuk masuk dalam kekuasaan. Karena itu mesti disebut bukan civilian supremacy, tapi the supremacy of civilian value itu. Yang supreme adalah nilai-nilai sipil. Walaupun dia militer, presidennya purnawirawan misalnya, tapi dia mesti tunduk pada nilai-nilai sipil kan itu. Jadi kelihatannya rejim ini nggak ngerti bahwa demokrasi ini kita maksudkan supaya civilian values itu tumbuh di mana-mana. Ya, pemerintahan yang punya legitimasi kuat, dia nggak memerlukan tambahan kekuatan sebetulnya kan, legitimasinya sendiri udah kuat. Tapi ini pertanda bahwa Presiden Jokowi legalitasnya kuat, legitimasinya kurang itu. Karena itu dia minta disupport, disubsidi oleh kekuasaan yang punya lambang-lambang
pengendalian kekerasan, tentara, polisi. Sedang juga dipersoalkan bahwa kesempatan militer untuk masuk kembali dalam wilayah sipil itu akan dilonggarkan. Padahal kita tahu bahwa justru karena ada problem di dalam sistem rekrutmen sipil, maka seolah-olah hanya boleh diganti oleh militer. Kan seharusnya rekrutmen sipil itu yang dibuat lebih ketat kan. Tetapi kita mengerti bahwa keinginan rakyat untuk mengucapkan protesnya itu sekarang terhalang oleh juru bicara istana yang hanya ingin menghentikan kecerewetan rakyat. Dan kita tidak lihat bahwa ada konsistensi antara apa yang diterangkan oleh Presiden Prabowo dan aktivitas komunikator istana itu untuk menghalangi pikiran publik. Kan Presiden Prabowo mengatakan, saya butuh kritik tuh karena saya harus hidup dari kritik. Sementara komunikator istana itu menghalangi orang memberi kritik dengan bantahan-bantahan yang tidak masuk akal. Bukannya menguji dalil dari netizen, tapi justru datang dengan tagline yang langsung membatalkan ide-ide yang sifatnya kritik. Adanya dui fungsi ABRI, teman-teman. Bapak Ibu yang terhormat, yang katanya ingin dihormati tapi justru menyakiti rakyat. Hentikan proses pembahasan RUU TNI. Hentikan! Hentikan Bapak Ibu! Kami meminta agar dihentikan karena prosesnya dilakukan secara diam-diam dan tertutup. Tolak RUU TNI! Tolak RUU TNI! Tolak ABRI! Tolak RUU TNI! Kembalikan TNI ke barak! Kembalikan TNI ke barak! Hentikan Bapak Ibu! Prosesnya tertutup! Ya, di tengah efisiensi banyak ASN juga di PHK, justru malah DPR ngebut RUU TNI di weekend. Hentikan Bapak di Ibu! hotel mewah. Tolak segera RUU TNI! Tolak RUU TNI! Tolak RUU TNI! Stop dui fungsi militer! Stop dui fungsi militer! Kembalikan militer ke barak! Kembalikan militer ke barak! Adalah mengenai kita bisa masuk ke kementerian yang lain, ya. Jadi ini kan silakan saja didiskusikan. Apakah tentara harus alih status? Apakah tentara harus pensiun? Ya, jadi nggak usah diperdebatkan seperti ribut kanan kiri ke depan gitu, kayak kurang kerjaan, ya. Nanti kan ada forumnya, kita bisa diskusikan. Kalau nanti keputusannya dari itu seperti itu, ya kami ikut. Kami TNI, Angkatan Darat khususnya, kami akan loyal 100% dengan keputusan. Jadi nggak usah rame bikin apa ribut di media segala macam ini, ya. Ini itu orde barulah, tentara dibilang hanya coba bisa membunuh dan dibunuh. Ini menurut saya otak-otak seperti ini kampungan menurut saya, ya. Dibilangnya kalau tentara masuk ke KL, kasihan yang pembinaan karir. Ini orang, waktu ada salah satu institusi masuk ke seluruh kementerian, nggak ribut ini orang. Apakah dia bekerja di institusi itu? Nah ini perlu media-media juga tanggap seperti itu.
ya. Kita nggak ribut kok, cuma karena bilang bisa di KL. Kami karena melihat anggota-anggota Angkatan Darat punya potensi. Ya, silakan diskusikan. Apakah kami boleh mendaftar? Ada sidangnya ditentukan oleh presiden. Silakan saja. Tapi jangan menyerang institusi. Ya, apalagi itu yang tadi saya bilang. Ada institusi yang masuk ke semua kementerian lembaga, dia nggak ribut. Ya kan? Nggak ada omongan sama sekali. Jadi kita patut curiga ini. Dari mana dia? Agen asing kah? Apakah? Kita juga harus curiga dia ini seperti apa. Ya. Kita tahu amanat reformasi itu adalah mengembalikan TNI ke barak. Ya. Dihilangkan dui fungsi ABRI. Back to barracks. Ya, back to barak ya kan. Cuma yang jadi masalah adalah banyak tuduhan ya. Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi ini, justru TNI yang sudah ogah main politik ditarik-tarik. Terbukti misalnya ada komisaris BUMN dari TNI aktif. Ya, menggantikan komisaris sipil yang digusur gara-gara kritis gitu. Ini bukan curhat, ini fakta. Yang kedua adalah ini kita bicara tentang pemulihan ekonomi dan penanggulangan COVID-19. Tiba-tiba saya sebagai ketua pelaksana harian merasa perlu, ya kan, didampingi wakil ketua seorang jenderal Angkatan Darat, kira-kira begitu ya. Lalu ada juga jabatan-jabatan sipil lainnya yang juga TNI ikut. Nah, saya nggak mau menyebutkan namanya karena sekarang ini kan zaman COVID-19 kadang-kadang dibutuhkan orang itu. Iya. Berikutnya yang paling spektakuler adalah ada pekerjaan baru yaitu menurunkan baliho. Tapi ini bukan hanya soal menurunkan baliho, tapi ini seperti mau melibatkan TNI dalam sebuah pertikaian tak berkesudahan gitu ya. Silakan Bung. Jadi ini bukan sekedar difungsi tentara, tapi multifungsi dari ya. ABRI itu, dari TNI, nurunin baleho, jadi komisaris, di satgas segala macam itu. Ini artinya rejim itu nggak punya pride, nggak punya harga diri itu untuk menganggap bahwa kita kuat, rejim ini kuat karena dilindungi oleh demokrasi itu. Ya. Jadi kalau dia masih mengundang tentara masuk ke istana, itu artinya rejimnya rapuh sebetulnya kan. Jadi tanda rejim rapuh itu mengajak ulang TNI untuk masuk dalam kekuasaan. Padahal dari awal kita putuskan bahwa kembalikan politik ke dalam wilayah civilian values itu. Iya. Civilian values, seringkali orang salah menganggap bahwa pemerintahan sipil artinya pemerintahan orang sipil. Yeah. Nggak begitu. Yang berkuasa bukan orang sipilnya, tapi nilai-nilai sipilnya. Karena itu mesti disebut bukan civilian supremacy, tapi the supremacy of civilian value itu. Yang supreme adalah nilai-nilai sipil. Walaupun dia militer presidennya, purnawirawan misalnya, tapi dia mesti tunduk pada nilai-nilai sipil kan itu. Jadi kelihatannya rejim ini nggak ngerti bahwa demokrasi ini kita maksudkan supaya civilian values itu tumbuh di mana-mana. Nah sekarang bahkan orang sipil itu udah belaga tentara kan. Karena terkontaminasi dengan... Karena biasanya salah satu cirinya adalah apel siaga biasanya. Iya, apel siaga, dikasih seragam segala macam itu jadi sesuatu yang memburuk sebetulnya dan diamati oleh internasional, dan itu yang salah satu penyebab kenapa indeks demokrasi kita diturunkan di dalam banyak skala dunia itu. Yang jelas partly free kita kan. Yep. Negara yang separuh bebas, separuh bebas. Ya. Dan itu sejak 2016 loh Bung Rocky. Artinya kan sejak pemerintahan Presiden Jokowi. Ya, pemerintahan yang punya legitimasi kuat, dia nggak memerlukan tambahan kekuatan sebetulnya, kan legitimasinya sendiri udah kuat. Tapi ini pertanda bahwa Presiden Jokowi legalitasnya kuat, legitimasinya kurang itu. Karena itu dia minta disupport, disubsidi oleh kekuasaan yang punya lambang-lambang pengendalian kekerasan, tentara, polisi, dan publik tonton itu sebetulnya sebagai satu keanehan dalam demokrasi itu. Dijamin oleh civilian values, tapi kepangkatan militer itu dioperasikan ke institusi sipil, kan itu buruknya tuh. Ya, saya ingin underline ya. Ya.
Panglima TNI melalui Kapuspen TNI mengatakan tidak ada perintah dari Panglima TNI kepada Pangdam Jaya. KSP melalui Doni Gahral Adian ya. Ya, itu kan junior Bung Rocky kan di UI. Ya, pernah jadi asisten saya. Jadi mengatakan itu bukan perintah dari istana. Dia pastikan itu kan sebagai orang yang lalu lalang di televisi menjadi jubir KSP dan jubir untuk media ya. Oke. The question is ya kan, mungkinkah seorang Dudung ya itu melakukan itu secara independen? Kalau Panglima TNI kan yang bisa yang berkuasa ke dia untuk memerintahkan itu paling Kasat, KSAD. Tapi KSAD kan terlalu berlebihan. Mungkin juga Panglima TNI. Dan it could be possible istana. Tapi ini nggak ada yang ngaku. Mungkinkah seorang Dudung ya bertindak dengan independen mengenai soal ini? Nggak ada yang independen dalam tentara. Tentara itu diatur oleh prinsip span of command. Jadi ada keketatan komando. Tidak mungkin Dudung itu mengambil inisiatif tanpa membaca bahasa tubuh Presiden Jokowi, tanpa mengendus psikologi istana. Jadi saya kira Pak Dudung itu sebetulnya dengan kemampuan intuisi dia menganggap dia akan diprotek oleh istana. Karena kan semua orang tahu bahwa Habib Rizik itu beroposisi dengan istana tuh. Jadi kalau dia menanam jasa, itu ada potensi untuk dapat hadiah. Ada jabatan kosong di Angkatan Darat tertinggi ya. Jadi spekulasi di situ sebetulnya tuh. Nah sampai sekarang Presiden Jokowi tidak pernah memberi klarifikasi tentang peristiwa penurunan baliho tuh. Jadi orang menganggap memang Presiden diam-diam dapat keuntungan dari penurunan itu tuh. Jadi apa? Silent order. Ya, unintended result gitu kira-kira. Tidak diinginkan, tidak direncanakan hasilnya, tapi dinikmati itu. Oh, artinya kan kalau bisa saja kemudian Maijen Dudung ini membaca gesture kekuasaan aja. Ya itu, saya kira itu. Tafsirnya begitu kira-kira. Oke. Jadi tidak ada order verbal baik dari Cilangkap maupun istana, tapi dia menangkap denyut dinamika peluang ya untuk Dudung menyenangkan, mengirim sinyal ke istana melalui penurunan baliho karena menganggap istana butuh sinyal itu kira-kira begitu. Dan dia untuk mengatakan dia loyal, he is a loyal person. Kan itu kepentingan dianggap itu kepentingan Panglima tertinggi kan.